Selamat datang kembali di kelas TI 2204, proses manufaktur. Kita akan melanjutkan diskusi kita terkait proses pembentukan logam yang berupa lembaran. Pada bagian kedua ini kita akan lanjutkan dengan proses yang ketiga, yaitu proses tarik dan juga beberapa proses modifikasi lainnya. Untuk proses tarik, kita akan memiliki konfigurasi seperti layaknya fine blanking sebetulnya, seperti yang sudah kita jelaskan pada bahan yang lalu. Tetapi di sini agak sedikit berbeda karena bagian yang akan menekan lembar logam tersebut akan diberikan sedikit clearance, ya, di mana nantinya ketika punch itu diturunkan ke bawah, maka perlahan akan mengikuti bentuk dari dice-nya karena terdorong oleh punch-nya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat kita mendesain konfigurasi ini, kita perlu mempertimbangkan jenis materialnya, seberapa ulet, ya. Tentunya juga itu akan mempengaruhi seberapa cepat kita harus mendorong lembar logam tersebut. Selain itu juga agar bentuknya mengikuti sesuai desain yang diinginkan, proses penahanan di sini juga sangat berpengaruh. Jangan sampai bisa terlalu kencang atau terlalu loose. Jika terlalu kencang, maka bagian dindingnya mungkin akan menipis, tetapi juga ketika terlalu loose, tebal dinding tersebut juga tidak begitu baik dalam memenuhi toleransi dari produk tersebut. Sebagai contoh, ini adalah produk yang bisa kita analogikan sebagai mangkuk yang nantinya dibuat dari lembaran logam yang dipotong melingkar dengan diameter tertentu. Dari konfigurasi ini, tahapan deformasi yang terjadi adalah pada posisi yang pertama, setelah lembar logam itu dipastikan cukup ulet dan diaplikasikan gaya menahan tertentu, selanjutnya adalah berapa cepat kita harus menurunkan punch-nya. Setelah itu akan dilakukan proses penurunan punch-nya dengan kecepatan tadi dan juga diaplikasikan satu gaya tertentu. Disinilah terjadi proses tekuk, ya. Kita lihat di sini lembar logam ini seperti yang kita bahas pada proses tekuk, bagian di sini akan mulai terkompresi dan bagian di sini akan mulai terelaksasi atau stretch. Ini akan terjadi terus sehingga seakan-akan lembar logam ini ditarik paksa ke bawah oleh punch-nya atau mengikuti arah punch-nya bekerja. Kita lihat di sini mulai ketika hampir habis gitu ya, semua lembaran tadi terdorong ke bawah, bagian tengah ini akan mulai lurus mengikuti dice-nya tentunya, dan kita perhatikan kembali bagian ujung ini akan juga nantinya terkompresi dan akan mulai menebal karena kita bisa analogikan nantinya ketika tertarik ke arah tertentu, maka logam itu seperti melar gitu ya, sehingga ujung-ujungnya saja yang sebetulnya lebih tebal posisinya. Sampai akhirnya semua lembar logam tadi terdorong ke bawah mengikuti arah punch-nya untuk memenuhi seluruh rongga dari dice-nya. Jika satu proses tarik tidak cukup, bisa kita aplikasikan beberapa kali. Sebagai contoh, yang pertama adalah proses redrawing. Jika proses yang pertama cukup besar atau memang kita ingin desain ada cekungan di dalam cekungan, setelah proses yang pertama kita bisa aplikasikan kembali clearance, ya, dan juga gaya tahannya. Lalu selanjutnya juga punch-nya kita hitung kembali berapa gaya dan kecepatannya, sehingga setelah diturunkan secara perlahan akan kembali membentuk bagian yang baru sesuai rancangan dice-nya. Yang kedua, kita juga bisa memposisikan
hasil produk tarik yang sebelumnya itu terbalik, sehingga kita sebut sebagai reverse drawing. Pada saat kita konfigurasikan seperti itu, maka ketika punch-nya kita turunkan akan membentuk formasi yang seperti ini untuk lembar logamnya. Dari sini, dari seluruhan proses tarik, setelah kita mempertimbangkan adanya clearance, adanya jenis material atau paling tidak sifat dari material tersebut, dan juga seberapa besar gaya tahannya dan seberapa besar gaya tarik yang diaplikasikan dari punch-nya, kita akan bisa memiliki atau menemukan kelima cacat pada operasi tarik ini. Ya. Yang pertama dan kedua ini terjadi ketika pada saat yang sebelumnya kita membahas adanya aplikasi gaya tahan yang terlalu besar atau terlalu longgar. Nanti akan bisa terjadi bentuk yang mengeriting pada ujung dari lembar logam tersebut. Selanjutnya, jika juga ternyata proses aplikasi gaya pada punch-nya juga terlalu besar, ya, tidak seimbang dengan gaya yang ditahan, maka pada saat terjadi strengthening, ya, atau pelurusan di bagian dinding ini karena terlalu kuat, sehingga akan juga dinding ini terdeformasi plastis atau robek. Yang berikutnya adalah juga karena materialnya tidak cukup sama profilnya pada bagian pengerasannya. Dan yang terakhir tentunya juga karena adanya gaya gesek, ya, permukaan tadi bisa tergores. Sehingga pada saat melakukan proses punching ini, di permukaan dice-nya pada umumnya kita berikan cairan lubrikasi untuk membantu menghilangkan scratch pada permukaannya. Ini adalah contoh mesin stamping die yang dipergunakan untuk melakukan proses pada lembar logam. Ya. Ini contoh adalah remnya untuk disematkan punch, ya, dan juga bagian anvil-nya untuk disematkan dice-nya. Di tengah-tengahnya akan melintas lembar logam, ya, di mana nanti yang diperlukan adanya stopper, yaitu menandakan lembar logam itu harus berhenti sesaat sehingga punch itu bisa diturunkan. Ya. Ini adalah contoh mesin stamping die yang nantinya dice ini juga bisa dipertimbangkan tidak hanya satu, tetapi bisa dipertimbangkan untuk mendesain beberapa bentuk dice sekaligus. Ya. Sehingga juga nanti punch-nya juga kita desain pada remnya agar memiliki bentuk yang beragam. Sehingga sekali turun remnya, ya, maka bisa membentuk beragam bentuk atau bagian dari lembar logam. Sebagai contoh, ini adalah bentuk finish part-nya. Jadi satu saat pada sekali turun dia akan memotong, akan melakukan punching dan slotting, gitu ya. Sehingga ketika dia bergeser, maka berikutnya akan melakukan punching dan slotting pada bagian berikutnya. Dan setelah itu di ujung akhir lembar logam ini akan dipotong sehingga kita bisa dapatkan hasil finish part yang seperti ini. Setelah itu kita juga bisa punya apa yang kita sebut mesin stamping press, ya. Jadi kalau dibedakan sebetulnya yang kita sebut sebagai stamping die itu, rem itu bisa bergerak naik turun secara tiba-tiba atau intermittent, gitu ya. Tetapi untuk yang stamping press memang digunakan untuk menekan sehingga pada umumnya proses aplikasi gayanya lebih smooth, sehingga juga bisa didapatkan benda-benda yang lebih beragam dari proses stamping press ini. Ini adalah contoh mesin yang mempunyai kapasitas sekitar 150 ton. Ya. Yang ini adalah kapasitas mesin yang
bisa diaplikasikan hingga 1.500 ton. Jadi dari ukuran size-nya juga berbeda karena nantinya khususnya bagian bawah benda ini akan menahan proses tekanan yang diberikan oleh rem yang akan naik turun. Selain untuk lembar logam, kita juga bisa mengaplikasikan proses tekuk tarik ya. Ini terhadap pipa. Ya, misalkan kita punya penampang pipa seperti ini, apabila kita ingin membentuk profil seperti ini, bisa juga kita lakukan dengan mempertimbangkan ada 4 cara. Ya. Yang pertama, sederhananya kita sebut sebagai stretch bending. Jadi ini adalah bentuk dice-nya gitu ya, yang diposisikan seperti itu, dan ini adalah pipanya dengan gripper di kanan dan kirinya. Jadi selain hanya ditekan, pipa ini juga perlu ditarik sehingga nantinya ada bagian yang terrelaksasi dan terkompresi dan akan membentuk sesuai dengan bentuk dice yang diinginkan. Atau cara lain yang kedua, kita juga bisa membuatnya dengan proses drawing ya. Di sini kita lihat konfigurasinya seperti ini. Ini adalah proses penahanan yang diberikan, lalu kita lihat dice dan klemnya itu bergerak seperti menarik pipa tersebut sehingga kita bisa dapatkan bentuk siku seperti ini. Yang ketiga, kita juga bisa memanfaatkan compression bending ya. Ini tekuk yang sederhana. Jadi berbeda dengan yang draw bending, dice-nya itu diam ya, hanya bagian wiper shoe-nya yang akan bergerak sehingga kita bisa lihat proses kompresinya juga bisa terjadi pada bagian yang menyentuh permukaan dice-nya. Yang keempat, ini adalah contoh aplikasi proses rolling yang kita bahas pada pembentukan logam berkategori bulk gitu ya. Dengan mengkonfigurasikan rollnya, maka juga ketika kita memutar rollnya tersebut dan melewatkan pipa atau lembar logam, bisa kita dapatkan bentuk yang beragam atau melingkar seperti ini. Ini adalah contoh proses penekukan yang kita bisa aplikasikan tidak hanya pada lembar logam. Demikian pembahasan kami terkait proses pembentukan logam yang berupa lembaran, dan yang terakhir ini adalah contoh modifikasinya terhadap bentuk pipa ataupun nantinya silinder logam yang sederhana. Terima kasih.